Polandia. Dua penjaga patroli Polandia diserang oleh tentara Belarusia pada hari Minggu yang meluncurkan batu dan barang lainnya ke unit-unit tersebut, ungkap penjaga perbatasan Polandia. Ya, seorang petugas penjaga perbatasan dan seorang prajurit tentara Polandia terluka dalam serangan itu, dan sebuah kendaraan penjaga perbatasan rusak. Mayor Katarzyna Zdanowicz, juru bicara unit regional penjaga perbatasan Polaski, menceritakan bagaimana petugas penjaga perbatasan dipukul di lengan dan di lututnya, sementara bodywork kendaraan rusak dan beberapa jendela pun pecah. Juru bicara Menteri Koordinator Layanan Khusus Stanislaw Arin membahas serangan terhadap prajurit Polandia, mengatakan bahwa rezim Presiden Belarusia yaitu Lukashenko sedang melakukan operasi hibrida terhadap Polandia yang merupakan bagian dari rencana agresif Rusia untuk melawan NATO. Unit regional penjaga perbatasan wilayah Polaski menginformasikan bahwa dalam beberapa hari terakhir, jumlah migran yang ditahan di bagian perbatasan dengan Belarusia antara 40 dan 120 setiap hari. Tahun ini, hari yang memecahkan rekor adalah 21 Maret ketika penjaga perbatasan Polandia menahan total 134 orang, termasuk sekelompok besar 40 orang di desa Nareweka, dan pada pekan lalu kurang dari 40 orang ditahan setiap hari, dan dari Rabu hingga Sabtu, kelompok tidak lebih dari 20 orang ditahan. Para imigran ini ingin menyeberang ke Polandia. Mereka berasal dari berbagai negara di Timur Tengah, bahkan ada yang datang dari Kuba. Nah, Rusia sendiri dituding dapat senjata selundupan dari Iran untuk perang Ukraina. Rusia dilaporkan memperoleh senjata serta perlengkapan militer dari jaringan penyelundupan senjata Iran di tengah perang yang sedang berlangsung melawan Ukraina. Milisi Irak yang didukung Iran dan Dinas Intelijen Regional mengungkapkan hal ini seperti yang dilansir dari Republic World pada 12 April 2022. Mereka mengklaim bahwa senjata untuk Rusia ini bersumber dari Irak. The Guardian memberitakan ketika operasi Moskow tertinggal pada bulan lalu, Rocket Propelled Grenades atau RPG, rudal anti-tank serta sistem peluncur roket yang dirancang Brazil telah diangkut dari Irak ke Rusia. Laporan tersebut menyatakan bahwa pihak berwenang Iran juga telah memberikan sistem rudal Bafar 373 buatan Iran kepada Moskow yang identik dengan S-300 Rusia. Sesuai laporan tersebut, penggunaan senjata dari penyelundupan dan kriminal yang terorganisir akan menandakan perubahan dramatis dalam strategi Rusia, sebab mereka terpaksa bergantung pada Iran sebagai akibat dari sanksi berat yang dijatuhkan sebagai tanggapan atas invasi ke Ukraina. Perkembangan tersebut juga punya konsekuensi yang luas terhadap arah dan jumlah perdagangan senjata internasional. Pada tanggal 26 Maret contohnya, Hashd al-Shaabi, payung milisi Syiah yang paling menonjol, mentransfer RPG dan rudal anti-tank ke Iran lewat penyeberangan perbatasan Salamja. Menurut seorang komandan seksi milisi yang mengawasi penyeberangan, senjata ini diterima oleh militer Iran dan diangkut ke Rusia melalui laut. Awal bulan ini, Hashd al-Shaabi juga dilaporkan membongkar dan mentransfer 2 sistem peluncur roket Astros 2 ke Iran. Kami tidak peduli kemana senjata berat itu pergi. Apapun yang anti Amerika Serikat membuat kami bahagia. Lapor The Guardian mengutip sumber Hashd al-Shaabi. Ya, beberapa negara di seluruh dunia telah memberlakukan berbagai sanksi sejak perang Rusia-Ukraina dimulai pada 24 Februari lalu. Sanksi oleh negara-negara barat termasuk larangan komoditas penggunaan ganda, barang yang memiliki tujuan sipil dan militer, seperti suku cadang untuk kendaraan dan beberapa jenis elektronik dan perangkat optik, serta barang-barang dengan tujuan militer. Nah, menyinggung sanksi negara barat imbas invasi dari Ukraina. Ada apa? Tiba-tiba Presiden Rusia Vladimir Putin akan bertemu dengan Presiden Belarus Lukashenko, bahas masa depan perang Moskow dan Kiev kah? Ya, kantor berita Rusia dan Belarus mengungkapkan Presiden Rusia Vladimir Putin akan bertemu Presiden Belarus yaitu Alexander Lukashenko pada Rabu esok, 13 April 2022. Pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas situasi di Ukraina dan sanksi-sanksi negara barat. Seperti diketahui, Rusia mengirimkan puluhan ribu tentara ke Ukraina pada 24 Februari lalu, baik dari wilayah Rusia maupun Belarus dalam aksi yang disebut dengan Moskow sebagai operasi militer khusus untuk melakukan demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina. Ukraina dan negara-negara barat menganggap alasan Rusia sebagai dalih untuk melakukan invasi. Aksi militer Rusia kini telah bergeser dari Kiev ke wilayah timur Ukraina di mana serangan besar diperkirakan akan terjadi.
Invasi yang dilakukan Rusia tersebut telah menewaskan ribuan dan membuat jutaan orang mengungsi. Sementara Presiden Belarus Lukashenko bersikeras bahwa negaranya harus terlibat dalam negosiasi untuk menyelesaikan konflik di Ukraina. Dan menurutnya Belarus secara tidak adil juga ikut dicap sebagai kaki tangan penyerang. Nah, Rusia sendiri menyerang Ukraina, negara NATO kuras. Ya, dalam 20 hari terakhir lebih ini jet NATO tengah disibukkan dalam mengusir jet-jet Rusia. Jet NATO telah terbang 4 kali dari pangkalan udara Rumania untuk mencegat jet Rusia yang menuju ke wilayah NATO di sepanjang pantai Laut Hitam setelah lepas landas dari Crimea. Meski jet tempur Rusia selalu berhasil diusir tanpa masalah, namun penerbangan tersebut menimbulkan tantangan serius bagi koalisi militer. Air Force Magazine melaporkan, hal ini terjadi ketika anggota NATO mengerahkan lebih banyak sumber daya untuk memperkuat pertahanan udara mereka. Misalnya, Inggris menyatakan pada 8 April bahwa 2 lagi jet Typhoon bergabung dengan 4 jet yang sudah ditempatkan di Rumania. Dan melansir dari The Eurasian Asia Times pada Minggu 10 April kemarin, jet Typhoon dan personel Angkatan Udara Kerajaan telah tiba di Rumania untuk menjalankan peran ketertiban udara NATO di wilayah Laut Hitam. Pemimpin ketertiban udara NATO dan pusat operasi udara gabungan di Torrejon, Spanyol tidak sepenuhnya yakin dengan tujuan latihan Rusia. Namun ini menyoroti relevansi misi dalam melindungi wilayah udara atas apa yang digambarkan oleh pejabat pertahanan sebagai garis depan NATO dalam pertempuran Rusia dengan Ukraina. Anda mendapati lebih banyak pesawat Rusia yang terbang di sekitar Laut Hitam, kata Letnan Jenderal Spanyol Fernando de la Cruz Caravaca, Komandan Pusat Operasi Udara Gabungan NATO, mengatakan kepada Air Force Magazine. Kami bereaksi terhadap mereka kapanpun pesawat Rusia terbang ke Laut Hitam. Kami harus yakin bahwa kami ada di sana siap di depan mereka untuk berjaga-jaga. NATO sendiri telah memperkuat ketertiban udaranya. Ya, sebuah upacara di pangkalan udara Mikhail Kogalnicev atau MK, Rumania menandai penyerahan tugas ketertiban udara yang diperkuat oleh NATO di Rumania dari Italia ke Inggris dengan Komandan Chauce yang hadir di antara pejabat Rumania, Amerika dan juga NATO lainnya.